Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin membahas masalah jenggot dan juga wajah ya. Jangan lupa untuk wala tatruk tahlilal lihiyatil kasifati. Jangan kita meninggalkan untuk tahlil. Walaupun ini sunnah, tapi sebaiknya jangan meninggalkan tahlil. Tahlil itu apa? Nyela-nyelani jenggot sing tebal. Jadi nyela-nyelani jadi tinggal gitu. Itu sunnah. Oh, nek sing ora jenggot, sing ana jenggote tipis ora usah, ora iso. Wah, ngene-ngene tok ngono. Ora usah. Begitu juga pengecualian illa idza kunta muharraman fatruhu li khaufi intitafi syar'i. Kecuali adalah ketika kita diharamkan untuk nyela-nyelani jenggot. Diharamkan itu apa? Menyakiti diri sendiri. Misalnya kene borokan terus kemudian ditahlil, itu tidak boleh. Ditinggal saja. Itu dalam keadaan haram seperti itu. Itu menyakiti diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita dalam keadaan sakit terus anggota tubuh kita itu sakit dipaksakan untuk berwudu, sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Itu bisa membahayakan diri sendiri. Karena agama itu mudah. Inna dina yusrun wa syari'atu sahlatun. Agama itu mudah, syariatnya itu mudah juga. Kamilatun sempurna gitu. Tapi mudah sempurna itu bagi orang yang mau untuk menjalani syariat itu. Tapi bagi orang yang tidak pernah menjalani syariat, yang rasanya berat. Itu. Wayai seperti syariat kita disuruh untuk witir gitu, barusan witir. Nah, bagi orang yang memang tidak terbiasa dengan witir, tidak terbiasa dengan sholat panjang atau sholat yang banyak, itu ya merasanya berat. Suwi ngerasanya, lingge ambukan terus, terus koyonte ambukan itu, koyonte ambukan. Sumbaksil yadakal yumna summal yusra. Kemudian setelah itu, setelah tahlil jenggot tadi yang tebal, kemudian basuhlah tangan yang kananmu, kemudian tangan kiri sampai ke mirfaqaini. Tapi mirfaqaini itu bukan berarti ini, bukan. Tapi mirfaqaini itu adalah termasuk yang melingkari. Ini mirfaqaini. Walaupun mirfaqaini itu ini gitu. Bukan berarti ini termasuk bagian, tidak. Gitu. Tapi melingkari ini semua sampai ke sebagian, berarti ini juga. Gitu. Itu juga termasuk. Jadi basuhlah mulai dari tangan kanan, kemudian sampai mirfaqaini, dan tangan kiri sampai mirfaqaini, tapi juga termasuk di sini. Oh, cuma yang ini tok miring ini enggak. Tapi semua sampai ke sini. Jadi basuhlah itu. Kemudian fa inna hilyata fil jannati tablughu mawadi al wudu.
Kenapa? Karena karena di surga nanti itu perhiasannya itu sampai ke tempat yang wudu. Makanya kita disunahkan. Kenapa kok kita disunahkan untuk biar sampai ke tempat wudu itu, selain karena sah dan tidaknya, biar sah. Karena besok di surga itu harus perhiasan kita itu sampai ke sana, begitu. Mungkin bayangan kulo, saya mengartikan ngeten. Bayangan kulo besok itu di surga, perhiasan itu nek awake dhewe kan nek ndelok no YouTube atau no wong sing itu sing kerincing ngono. Sengaja nek pas ketemu karo wong itu, ana apa jeng ngono karo ngene-ngene no diketokno kok kaya ngene ngono. Sambil diketok-ketok, somben ora trimo iku, karena semua tempat wudu itu ada perhiasannya. Mungkin bagi kita yang nggak senang perhiasan, ya ketok eli gitu. Itu hanya untuk memberikan semangat bagi kita bahwa anggota tubuh kita yang berwudu itu akan mendapatkan perhiasan, sebenarnya begitu. Makanya saya mengatakan begini loh, surga itu apa sih yang dibayangkan dari surga itu? Sebenarnya surga itu adalah persepsi. Nah, kalau dalam ilmu hermeneutik surga itu persepsi. Kenapa persepsi? Karena ngeten. Bagi wong kampung nggih, surga itu kan dalam Al-Qur'an jannatin tajri min tahtihal anhar kan ngoten nggih. Surga itu adalah taman atau kebun yang mengalir di bawahnya itu adalah air begitu. Ada makna hakikat, ada makna kinayah di sini. Kalau makna hakikat berarti memang surga bentuknya seperti itu. Bentuknya itu indah, kemudian adem, taman-taman, kemudian di bawahnya itu mengalir sungai atau air begitu. Itu makna hakikat. Besok di surga memang seperti itu. Tapi hakikatnya yang kita bayangkan itu lebih indah daripada surga nanti. Asli hakikat surga nanti daripada yang kita bayangkan. Itu makna yang pertama. Tapi makna yang kedua adalah secara hermeneutik itu ada yang mengatakan, ahli hermeneutik mengatakan bahwa surga yang dipamerkan dengan tajri min tahtihal anhar itu hanyalah sebagai ungkapan kesenangan orang-orang Arab. Kenapa? No Arab itu orang kali, orang gunung, orang gonadem, ya kan? Di Arab itu hanya ada gurun pasir, ya kan? Maka diiming-imingi Gusti Allah dengan taman, kemudian ada sungai ini adem, gitu, diiming-imingi dengan itu. Mereka semangat untuk melakukan ibadah karena mendapatkan nanti tempat yang adem. Bagi wong-wong sing gunung tak ada. Bagi wong-wong gunung nek ngetingan iki piye? Biasa, wong ora tahu kan biasa. Tapi bukan itu. Ini makna kinayah, hermeneutik, makna kinayah diartikan bahwa di surga itu adalah tempat kenikmatan. Mungkin bagi orang gunung itu adalah lebih daripada itu, tempat kenikmatan. Makanya saya mengatakan kalau ini diartikan kinayah bukan hakikat, adalah tempat yang paling kita suka nanti adalah di surga itu seperti yang kita persepsikan. Nek awake dhewe iku seneng belanja ning mall gitu kan. Biasa mak-mak itu senang belanja ning mall. Kalau surga yo mall, omahe ku mall kabeh ngono. Jadi ora perlu ning mall, omahe ku mall kabeh karena persepsine bahwa tempat kenikmatan itu adalah surga belanja gitu. Belanja. Jadi kenikmatan yang paling enak itu adalah berbelanja, shopping gitu. Makanya nanti menjadi surga belanja. Jadi surga itu mall kabeh gitu. Nah itu secara kinayah loh, bukan secara hakikat. Jadi ada makna hakikat, ada makna kinayah. Begitu juga itu bukan berarti perhiasan itu tekan semene itu enggak. Ya piye Bu, obahe kan enggak. Cuma nanti itu tangan itu bersih mungkin, atau perhiasan secara hakikat berarti memang perhiasan, tapi secara kinayah bahwa tangan itu rapi, bersih begitu. Nek misalnya jam tangan yang dipakai itu miliaran begitu, besok di surga ya begitu. Sing itu seneng jam tangan gitu. Itu contoh begitu. Makanya nanti di surga itu
kita kenapa kita disuruh untuk menyempurnakan wudhu, jangan sampai ada yang kelewat, selain karena sah dan tidak sah, karena juga nanti di surga itu kita akan dihiasi di tempat-tempat atau anggota tubuh yang tempat berwudhu. Waharik al-khotam. Kemudian apabila punya cincin diubah-ubahno. Nek duwe cincin nek wudu iku diubah-ubahno, aja sampai kelewat. Nggih, sing akeh diubah-ubahno gitu. Sing urung duwe cincin berarti jomblo. Masuk mas itu. Wa khalil qabla ghuslihima asabi'ahu. Kemudian setelah itu tahlil sebelum dibasuh sebenarnya disuruh untuk tahlil dulu ya. Nah ini untuk supaya lancar airnya gitu. Nah disunnahkan untuk sebelum membasuh itu kan tahlil dulu. Nah tahlilnya itu al-yadil yumna ayaj'ala batnal yusra. Tahlilnya tangan kanan itu menggunakan tangan kiri, batinnya tangan kiri di atas zohirnya atau luarnya tangan kanan. Ini disunahkan ini. Kemudian setelah itu baru tahlil yang kedua adalah yusra, kemudian menggunakan zohiri al-yumna gitu. Jadi kualik ya, ayat batal yusra benar ya, ini begini dulu baru begini gitu. Wakul indal waslil yumna, kemudian setelah itu berdoalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikanlah aku kitabku, kitab catatan amal baikku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mempermudah, yang mudah begitu. Kemudian ketika membasuh tangan sebelah kiri berdoa Allahumma inni, ya Allah aku mohon meminta perlindungan kepadamu, a'udzubika an tu'tiyani, untuk supaya engkau memberikan jangan engkau berikan kitab kejelekanku atau kitab amal kejelekanku dengan tangan kiri. Artinya jangan sampai kita mendapatkan catatan-catatan lebih banyak tangan kirinya daripada tangan kanannya. Ataupun yang paling parah itu kan nanti gini, ada tipe orang diberikan kitabnya, catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Ini berarti adalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Ada orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kiri, berarti ini masuk nerakanya Allah. Yang paling parah adalah diberikan dengan zohrihi atau dengan gegeri begitu, tapi diterima dengan gegeri, memburi gitu loh gitu. Nah itu yang lebih parah lagi. Bahkan disebutkan di Ibnu Katsir itu gini, ketika menafsiri fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umqra'u kitabiyah. Orang-orang yang diberikan kitabnya atau amal catatan amalnya diberikan di tangan kanan, maka ia berkata, ambillah bacalah kitabku ini. Jadi besok orang-orang soleh itu akan diberikan kitabnya di sebelah kanan, kemudian akan menjadi saksi dari malaikat bahwa untuk dibaca, ini loh malaikat, bacalah kitabku ini, ha'umuqra'u kitabiyah. Kemudian malaikat nanti membaca, dan uniknya al-mu'minu yu'ta kitabahu biyaminihi fi sitrin minallah. Sebenarnya orang mukmin yang diberikan kitab Allah dengan tangan kanan itu ada dalam penutupnya Allah. Fayaqra'u sayyi'atihi, malaikat itu akan membaca
kejelekan-kejelekan hambanya itu. Tapi fakullama qara'a sayyi'atan taghayyara launuhu hatta yamurra bihasanatin fayaqra'uha. Tapi begitu malaikat itu membaca, kan mau kan berarti catatan amal itu kan kabeh masuk nih, ono amal baik, ono amal jelek kan ngoten. Itu bagi orang mukmin, orang soleh yang diberikan kitabnya itu dengan tangan kanan, ketika malaikat mau membaca, ketika sudah disodorkan nih kitabku ya malaikat, kemudian mau dibaca itu, anehnya bagi orang yang mukmin itu kejelekannya itu berubah warna. Jadi koyo terhapus koyo samar atau nek ngarani apa ya? Hidden. Jadi koyo ke hidden dewe. Malaikat ra iso maca. Iki apa ya koyo blereng ya ngono. Ra iso maca. Pudar warnane pudar. Jadi taghayyara launuhu hatta yamurra bihasanati. Kemudian ketika pudar ke hidden itu yang dibaca adalah hasanatnya, yang baik-baik saja. Begitu. Kemudian dibaca oleh malaikat yang baik-baik saja. Setelah sampai ke yang baik, yang jelek itu kembali lagi. Jadi warnanya itu balik neh. Tapi malaikat terus kedarungan do macane. Wis ora diwaca neh gitu. Nah, jadi itulah bagi orang-orang mukmin uniknya di situ. Tapi bagi orang-orang kafir, naudzubillah, orang-orang yang yang berdosa, orang-orang yang durhaka, maka mereka akan diberikan dengan kitab yang wa amman utiya kitabahu bisyimali, dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Wes ngene wae aku alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Wah, malaikat aku ora usah ngono. Aku aku ngono, padha karo ngomong ngono. Dia tidak mau sebenarnya. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wes aku mau ngerti. Dia masih ngerasa dhisik sebenarnya. Jadi ngomong sing dikasih kitab sebelah kiri itu dia sudah mengetahui gini. Sudah mengetahui sebenarnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Jadi dia ngerasane kematian itu adalah puncak dari segalanya. Dia ngerasane bar mati ya wis ora ono pembalasan, tapi barbarane ono dia kecelek. Wis aku sereti ora usah ngono. Yo aku nang neraka. Wis paham. Terus dia merasa sini ma'aguna anni maliyah, ternyata kekayaanku itu tidak membawa manfaat apa-apa. Ma'aguna anni maliyah, hartaku tidak membawa manfaat apa-apa. Halaka anni sultaniyah, bahkan kekuasaanku sing dadi raja ya rusak, sing dadi presiden ya rusak, sing dadi menteri ya rusak, sing dadi bupati, gubernur, semuanya tidak ada tidak ada yang membawa bekas apa-apa kecuali al-imamul adil, kecuali imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil adalah akan diaup-aupi di mana la dzilla illa dzillullah, tidak ada aup-aupan kecuali aup-aupane Gusti Allah, kecuali imam yang adil, hanya imam yang adil. Tapi ketika dia tidak adil, maka kekuasaannya, hartanya semua akan hilang begitu saja. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Maka kita berdoa, ya Allah, semoga saya menerima catatan amalku dengan tangan kanan, sehingga Engkau menghisabku dengan hisab yang mudah, hisabai yasiro. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, lindungi aku jangan sampai catatan amalku saya terima dengan tangan kiri atau bahkan diterima dengan punggungku. Auzubillah min dzalik. Setelah itu, setelah selesai dengan membasuh tangan, kemudian kan ganti membasuh kepala ya, membasuh apa yang ada di atas kepala. Nah, caranya adalah istau'ib ra'saka bil mashi. Tangan kamu dibasahi dengan air bersih, air mutlak. Kemudian diisi dengan air maksudnya. Kemudian kepalamu diusap dengan tanganmu, tapi tanganmu itu harus basah. Jadi ngene, tangan ini mau basah, wis kena banyu mutlak. Setelah itu
Wa talsiqu ru'usa asabiyatika, kemudian mempertemukan kedua ini kepala jari-jari kepala, jari-jari tangan. Ini pucuk-pucuke. Nah, ini. Kemudian setelah itu letakkan di kepala. Ini kan wis basah nggih. Ini no basah ini. Nah, dan setelah itu di watado'ahuma alam muqaddimati roksi, ditaruh di atas kepala yang depan, kemudian tamurrohahuma, kemudian ngelakokno ilal kofa, maring ke belakang, dilakokno ini. Jempolnya ora usah nempel, wangil kan nempel. Jempolnya ini kitok sing nempel. Ini, kemudian dilakokno ini, kemudian summa taruddahuma ilal muqaddimah, kemudian dikembalikan ke depan lagi sampai ke belakang kan, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Fahadhi marotun, ini baru sekali, maka lakukanlah 3 kali. Jadi ngeten. Tapi ora kok anu nggih, harus nutul air lagi loh nggih, harus dibasahi dengan air lagi. Basahi dengan air, kemudian begini, basahi dengan air, kemudian begini, dan basahi air lagi, kemudian begini. Itu yang namanya mengusap sebagian kepala. Tapi Imam Ghazali mengatakan cara mengusap sebagian kepala itu begitu yang paling sempurna. Imam Ghazali kuno, walaupun Imam Ghazali itu mazhabnya Imam Syafi'i, tidak membasahi kepala keseluruhan, tapi sebaiknya sunnahnya adalah kita membasahi dengan cara seperti itu, biar semuanya kena. Gitu. Terus apalagi kalau gitu kita doakan, kalau lebih sempurna lagi kita doakan, ya Allah, semoga Engkau mencurahkan rahmat-Mu dan Engkau menurunkan kepadaku barokah-Mu, yang dimana dan Engkau menaungiku, yang dimana di hari menaungiku dengan naungan arsy, di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Ya Allah, haramkan rambutku, haramkan kulitku dari api neraka. Dan jadi begitu. Apalagi kalau didoakan seperti itu. Itu berlaku kalau punya rambut. Nek rande rambut ya usah. Percuma, karena kalau di sini disebutkan mana ya? Tadi aku baca. Kalau sing ora duwe rambut, nah iki. Fa in lam yanqalib syaraka li safarihi aw li qasrihi aw adamihi fala taruddu li adamil faidah. Apabila ndak punya rambut, atau rambutnya cili, atau rambutnya ora ono sama sekali, atau rambutnya khawatir nek brodol, iku gak usah dibalekno, cukup ngene tok. Nek kepalane botak cukup ngene tok, ora usah dibalekno ngene. Karena percuma, ngoten. Li adamil faidah, ora duwe faedah. Dan begitu juga karena istimal air, bahkan bisa istimal air gitu. Jadi tidak usah nyerang rambut, cukup sekali tok set, dan jadi ora usah dibalik no. Oke. Lah sing rambutnya dawa piye? Sing rambutnya dawa cukup tidak sampai keluar haddur roksi, tidak sampai keluar keluar dari hadnya atau batasnya kepala. Dan wallahu a'lam bishawab.